A. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen atau konsumen. Peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. B. Arti fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di dalam fungsi manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga yang diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Perencanaan pemasaran. Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan. Tujuan meniadakan ketidakpastian mau datang bila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan maupun di luar perusahaan. Karena tujuan organisasi sudah difokuskan, maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan tujuan. Rencana walaupun mahal tetapi ekonomi karena segala sesuatu terfokuskan dengan segala biaya-biaya. Rencana pemasaran diperlukan untuk setiap bisnis, produk, atau merek. Sebagai syarat minimal perencanaan harus berisi bagian-bagian sebagai berikut. 1. Ringkasan bagi eksekutif. 2. Situasi pemasaran saat ini. 3. Analisis ancaman dan peluang. 4. Sasaran dan isu. 5. Strategi pemasaran. 6. Program tindakan. 7. Anggaran. 8. Pengendalian. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. Pengendalian kegiatan pemasaran. Usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, meliputi 1. Menentukan standar. 2. Supervisi kegiatan atau pemeriksaan. 3. Perbandingan hasil dengan standar. 4. Kegiatan mengkoreksi standar. Kegiatan pengendalian di atas dapat dikelompokkan dua macam. 1. Pengendalian operasional termasuk pemeriksa kinerja yang sedang berlangsung terhadap rencana tahunan dan mengambil tindakan perbaikan kalau perlu. Tujuannya adalah memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Kegiatan ini juga mencakup penentuan produk, wilayah, pasar, dan saluran yang berbeda yang dapat mendatangkan laba. 2. Pengendalian strategik meliputi pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka. Strategi program pemasaran dapat ketinggalan zaman dalam waktu singkat dan setiap perusahaan harus secara prodik menilai ulang pendekatan
terhadap pasar secara keseluruhan. Audit pemasaran. Suatu alat utama untuk melakukan pengendalian strategik adalah audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit memberikan masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan presentasi kerja pemasaran. Audit pemasaran mencakup seluruh bidang sasaran utama dari suatu bisnis, bukan terbatas pada beberapa masalah yang muncul. Biasanya, audit pemasaran dilakukan oleh pihak lain yang objektif, berpengalaman, dan independen terhadap departemen pemasaran. Konsep inti pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan. Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena bukan hanya fisik, makanan, pakaian, perumahan, tetapi juga rasa aman, aktualisasi, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila tidak puas, konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Contohnya, manusia butuh makan, tetapi untuk memuaskan lapar tersebut tergantung keinginan untuk memuaskan lapar dari budayanya dan lingkungan tumbuhnya. Orang Jogja memenuhi kebutuhan makanannya dengan gudeg. Orang Jepang akan memuaskan keinginannya dengan makanan sukayaki, dan lain-lain. Yang ketiga ada permintaan. Keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya adalah permintaan. Akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan, sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan manusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Keempat, ada produk. Produk ini mencakup organisasi, jasa, dan ide. Perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk diperhatikan, untuk dimiliki atau dikonsumsi, sehingga konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginannya. Sesuatu itu disebut produk. Produk tidak hanya mencakup objek fisik, tetapi juga jasa, orang, tempat, dan organisasi. Contohnya, perusahaan manufaktur menyediakan barang, komputer, monitor, printer, jasa, pengiriman, pemasangan, pelatihan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ide atau gagasan, yaitu kekuatan atau keunggulan jenis komputer. Nilai pelanggan. Karena semua perusahaan berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, maka konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi, dan hasil evaluasi ini akan memengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. F. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, pembelinya merasa puas. Perusahaan yang cerdik mempunyai tujuan membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan. G. Mutu. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, yang saat ini ada istilah Total Quality Management atau TQM, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. H. Pertukaran.
Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Hubungan. Proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang lain dengan kata lain, hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok atau supplier, penyalur atau distributor, guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Jadi, konsep inti pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga promosi, penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Perbedaan pemasaran dan penjualan. Tujuan pemasaran adalah melayani keinginan perusahaan, falsafahnya membuat desain dan meyakinkan pembeli, tenaganya dari penjual. Penjualan tujuannya melayani keinginan konsumen, falsafahnya mengetahui keinginan konsumen dan dipuaskan, tenaganya berasal dari seluruh personil.